sebelum tren lagu ambyar merajai panggung, jauh sebelum kita terbiasa merayakan patah hati bersama-sama, pria inilah yang pertama kali mengajari satu generasi bahwa rasa sakit karena cinta bisa dinyanyikan dengan begitu indah. Cinta pasti kasetnya terjual jutaan kopi, suaranya menggema di setiap sudut jalan, baik di kota maupun pedesaan. Tapi tahukah kalian, sebelum diakui sebagai maestro lagu patah hati, ia harus menelan pil pahit, rela menjadi suara bayangan di belakang panggung selama bertahun-tahun. Siapa sangka sebelum dikenal luas dengan cengkok dangdutnya yang menyayat hati, pria Betawi kelahiran 24 Agustus 1945, ya 7 hari setelah kemerdekaan Indonesia, pria bernama asli Meggy Zakaria ini justru lebih dulu menjejakkan kaki di depan kamera sebagai seorang aktor. Benar sekali, di umur 22 tahun, di penghujung era 60-an, tepatnya sejak tahun 1967, wajahnya sudah menghiasi layar lebar lewat film-film seperti 2x24 Jam, Juda Sabadesa, hingga Matahari Pagi. Namun, panggilan jiwanya berlabuh kepada musik. Sayangnya, jalan menuju panggung utama sama sekali tidak gemerlap. Di kerasnya ibu kota Jakarta pada masa itu, label Raja Patah Hati tidak didapatnya secara instan. Meggy Zakaria atau lebih kita kenal sebagai Meggy Z memulai semuanya benar-benar dari dasar jurang perjuangan. Menjadi penyanyi latar dan pendamping bukanlah pekerjaan dengan bayaran mahal. Seringkali bayarannya hanya sekedar cukup untuk menyambung hidup esok hari. Bertahun-tahun ia harus rela menelan ego, berdiri di kegelapan panggung, melihat penyanyi utama disorot lampu terang dan mendapat banyak tepuk tangan riuh. Sementara ia hanya menjadi suara bayangan. Tapi Meggy Z tidak menyerah. Dari sanalah ia diam-diam mencari ilmu, mematangkan teknik vokal, mempelajari penguasaan panggung, hingga membaca apa yang sebenarnya diinginkan oleh pendengar dan para penonton. Tahun 1968 menjadi titik balik untuknya. Ia bergabung dengan Orkes Melayu Chandra Lela bentukan Hussein Bawafi. Di masa-masa inilah Meggy Z muda sering menghabiskan malam di kawasan Planet Senen. Jangan bayangkan tempat yang mewah. Ini adalah kawah Chandra di mukanya para seniman ibu kota. Tempat di mana mereka hidup dengan gaya bohemian. Terkadang tidur seadanya, berbagi segelas kopi, berdiskusi hingga pagi mencari inspirasi lirik. Lingkungan yang keras inilah yang membentuk mental bajanya. Menariknya, sebelum suaranya sendiri merajai kaset pita pada saat itu, bakat Meggy Z justru pertama kali diakui dari goresan penanya. Lagu ciptaannya berjudul Permohonan di tahun 1968 sukses besar saat dinyanyikan oleh Muhsin Alatas setahun kemudian. Di satu sisi, ini adalah pencapaian luar biasa. Namun di sisi lain,
Bayangkan betapa getirnya melihat lagu ciptaanmu meledak dinyanyikan orang lain, sementara dirimu masih harus bersabar menanti giliranmu sendiri di bawah lampu sorot. Inilah percikan api pertama, percikan yang butuh belasan tahun sebelum akhirnya membakar seluruh panggung dangdut Indonesia. Belasan tahun menanti di balik bayang-bayang, waktu akhirnya menjawab ketekunan seorang Meggy Zakaria. Memasuki era 80-an hingga 90-an, industri musik dangdut tak lagi sama. Pria yang dulunya hanya penyanyi latar ini maju ke garis depan dan merampas perhatian seluruh Indonesia. Jika Rhoma Irama dikenal sebagai raja dangdut dengan pesan-pesan dakwah dan sosialnya, maka Meggy Z hadir mengambil tahta yang berbeda. Ia memposisikan dirinya sebagai juru bicara bagi mereka yang tersakiti. Lagu-lagunya bukan sekedar laku, tapi menjadi fenomena kultural. Tembang seperti Senyum Membawa Luka, Terlanjur Basah, hingga Benang Biru meledak tak terkendali di pasaran. Mari kita bicara tentang mahakaryanya, Sakit Gigi. Liriknya begitu sederhana, namun menghujam tepat ke jantung pendengarnya. Meggy Z merumuskan rasa sakit emosional ke dalam bahasa rakyat pekerja. Baginya, patah hati itu lebih menyiksa daripada sakit fisik. Dan ketika lirik itu dinyanyikan dengan cengkok khasnya yang meliuk merintih, lagu itu tak lagi sekedar lagu. Itu adalah lagu kebangsaan bagi mereka yang patah hati. Jadi apa rahasianya? Jawabannya ada pada kegetiran masa lalunya. Cengkok vokal Meggy Z tidak hanya indah secara teknis, tapi membawa beban emosional yang nyata. Ia bernyanyi dari hati yang pernah merasakan kerasnya hidup di trotoar planet Senen. Saat ia melantunkan lirik tentang pengkhianatan dan kemiskinan, penonton tahu ia tidak sedang berpura-pura. Ia menyanyikan kisah hidupnya sendiri dan kisah hidup jutaan rakyat kecil di luar sana. Kasetnya terjual jutaan kopi, diputar tanpa henti di radio bergengsi, di ibu kota hingga ke warung-warung kopi di pinggir jalan. Puncak pembuktiannya pun tiba di tahun 1997 lewat lagu Benang Biru. Meggy Z menyapu bersih penghargaan tertinggi industri musik tanah air. Ia dinobatkan sebagai penyanyi dangdut pria terbaik di ajang bergengsi, sebuah gelar prestisius yang mengunci mulut siapapun yang pernah meragukannya. Dari seorang pria yang suaranya disembunyikan di kegelapan panggung, kini ia berdiri di puncak tahta sebagai sang raja patah hati yang tak tertandingi. Banyak penyanyi hebat yang merasa puas saat lagu mereka meledak di pasaran. Tapi Meggy Z terbuat dari bahan yang berbeda. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Memasuki era 90-an, saat tahtanya sebagai raja patah hati sudah tak tergoyahkan, ia justru kembali ke cinta pertamanya, yaitu dunia seni peran. Jika di atas panggung, ia menyayat hati lewat cengkok vokalnya. Di depan kamera, ia menghidupkan karakter dengan karisma yang luar biasa. Meggy Z membuktikan bahwa dirinya adalah seorang entertainer sebabisa. Televisi nasional di era tahun 90-an hingga 2000-an seolah tak pernah absen menampilkan wajahnya. Ingatkah kalian sinetron legendaris seperti Janjiku, Carmila,
atau bulan di atas kuburan? Ya, Meggy Z turut ambil bagian di dalamnya. Ia bukan sekedar numpang lewat atau aji mumpung semata. Aktingnya punya nyawa. Ia seringkali didapuk memerankan sosok ayah yang tegas namun penyayang, atau pria Betawi bijaksana yang religius. Karakter-karakter ini begitu membekas sampai-sampai banyak penonton layar kaca yang bukan penggemar dangdut pun ikut jatuh cinta pada sosoknya. Meggy Z membuktikan bahwa seniman sejati tidak pernah membiarkan dirinya dibatasi oleh satu panggung saja. Pada akhir tahun 2009, panggung hiburan tanah air berduka. Sang raja patah hati telah berpulang. Tangis dan air mata mengiringi kepergiannya, menggemakan kembali rasa kehilangan yang sering ia nyanyikan di atas panggung. Namun, raga yang tiada tak lantas mematikan suaranya. Dari seorang Meggy Z, kita belajar satu hal berharga, bahwa masa lalu dan kerasnya penderitaan hidup, jika ditempa dengan kesabaran dan etos kerja yang tinggi, bisa diracik menjadi mahakarya yang abadi. Ia membuktikan bahwa menjadi suara bayangan di awal karir bukanlah sebuah akhir, melainkan proses pematangan diri sebelum akhirnya menempati tahta tertinggi. Buat kalian yang punya kenangan khusus lagu Meggy Z, mana yang paling menemani masa-masa patah hati kalian? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus mengulas kisah-kisah di balik tokoh legendaris lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.